Hai, halo, welcome back anak-anak. Kembali lagi dalam video pembelajaran tematik kelas 5. Tema 2, udara bersih bagi kesehatan. Subtema 1, cara tubuh mengolah udara bersih. Pembelajaran 3 dan 4. Sebelum belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggikanlah kecerdasanku. Amin. Anak-anak, hari ini kita akan belajar makna tanggung jawab. Setiap manusia memiliki tanggung jawab. Setiap siswa melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawabnya. Tanggung jawab setiap orang tidak selalu sama. Apa itu tanggung jawab? Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatannya yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Macam-macam tanggung jawab. 1. Tanggung jawab sebagai makhluk Tuhan. Contohnya, rajin beribadah, berbuat baik terhadap sesama, selalu bersyukur, dan menghargai orang lain yang sedang beribadah. 2. Tanggung jawab sebagai anak. Contoh, berbakti kepada orang tua, belajar dengan sungguh-sungguh, merapikan tempat tidur, menjaga nama baik keluarga, serta bertutur kata dengan lembut dan sopan. 3. Tanggung jawab sebagai siswa. Contoh, memakai seragam, datang tepat waktu, mengumpulkan tugas, melaksanakan piket, dan jujur saat mengerjakan ujian. Keempat, tanggung jawab sebagai anggota masyarakat. Contoh, gotong royong membersihkan lingkungan, menjaga keamanan lingkungan atau ronda, dan membantu tetangga yang kesusahan. 5. Tanggung jawab sebagai warga negara. Contohnya, mematuhi peraturan yang ada, mencintai budaya sendiri, dan menjaga nama baik Indonesia. Mengikuti pemilihan ketua RT dalam masyarakat merupakan salah satu bentuk penerapan tanggung jawab di lingkungan masyarakat. Anggota masyarakat yang sudah memiliki KTP memiliki tanggung jawab untuk ikut serta dalam proses pemilihan ketua RT. Nah, di sini Bu Sari berikan keterangan apa itu KTP. KTP kepanjangan dari Kartu Tanda Penduduk. RT kepanjangan dari rukun tetangga. RW kepanjangan dari rukun warga. Sekarang kita akan belajar jenis-jenis usaha dan kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi adalah upaya manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Bentang alam di Indonesia memiliki potensi sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Bentang alam di Indonesia terdiri dari dataran rendah, dataran tinggi, pegunungan, gunung, dan lautan. Berikut kegiatan-kegiatan ekonomi berdasarkan bentang alam yang ada. 1. Pertanian dan peternakan. Daerah pegunungan biasanya memiliki tanah yang subur dan udara yang segar. Tanah yang subur dimanfaatkan masyarakat untuk kegiatan pertanian dan perkebunan. Oleh karena itu, sebagian besar masyarakat pegunungan berprofesi sebagai petani. Para petani biasanya menanam tanaman seperti padi, sayuran, dan buah-buahan. Selain bertani, masyarakat pegunungan juga beternak hewan seperti sapi, kambing, ayam, dan burung. 2. Perikanan. Perikanan di Indonesia umumnya dilakukan di perairan asin, perairan payau, dan perairan tawar. Perairan asin terdiri atas lautan, contohnya ikan tuna,
ikan tongkol, rumput laut, dan garam. Perairan payau berupa tambak di daerah pesisir yang perairannya campuran air asin dan tawar. Contohnya, ikan bandeng, ikan kerapu, ikan patin, dan ikan kakap. 3. Perairan tawar terdiri atas sungai, waduk, empang, danau, dan rawa. Contohnya, ikan emas, lele, dan gurame. 3. Kehutanan. Hutan memiliki banyak manfaat. Masyarakat yang tinggal di sekitar hutan memanfaatkan kayu dari hutan untuk membangun rumah, membuat kayu bakar, membuat industri peralatan rumah tangga. Yang keempat, pertambangan. Kegiatan pertambangan adalah kegiatan menggali dan memanfaatkan hasil logam dan non-logam yang terkandung di dalam bumi, seperti emas, perak, tembaga, aluminium, minyak bumi, dan batu bara. Hasil pertambangan ini banyak dimanfaatkan untuk membuat perhiasan, alat-alat rumah tangga, dan bahan bakar. 5. Perindustrian. Industri adalah kegiatan mengolah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi atau barang siap pakai. Kegiatan industri banyak terdapat di dataran rendah. Jenis-jenis industri adalah industri kecil, sedang, dan besar. 6 adalah perdagangan. Selain perindustrian, kegiatan ekonomi yang berkembang di dataran rendah adalah perdagangan. Perdagangan tidak hanya mencakup wilayah Indonesia saja, tapi sudah mencakup seluruh dunia. Kegiatan perdagangan antar negara disebut kegiatan ekspor dan impor. Apa itu ekspor dan impor? Ekspor adalah kegiatan menjual barang ke luar negeri. Kalau eksportir adalah orang atau pihak yang menjual barang ke luar negeri. Impor adalah kegiatan membeli barang dari luar negeri. Importir adalah orang atau pihak yang membeli barang dari luar negeri. Selanjutnya kita akan belajar jenis-jenis bidang usaha. Ya, yang pertama, usaha di bidang agraris. Indonesia dikenal sebagai negara agraris karena sebagian besar penduduk Indonesia bekerja di sektor pertanian. Usaha di bidang agraris meliputi 1. Usaha pertanian dilakukan di sawah, tegalan, ladang, atau kebun. 2. Usaha perkebunan seperti perkebunan karet, kelapa sawit, tebu, dan tembakau. 3. Usaha peternakan dibedakan menjadi 3, yaitu peternakan hewan besar seperti sapi dan kuda, peternak hewan kecil seperti kambing dan domba, dan peternak unggas seperti ayam, itik, dan burung. Yang keempat, usaha perikanan dibedakan menjadi perikanan darat seperti budidaya ikan di kolam, waduk, sungai, atau tambak, dan perikanan laut, budidaya ikan laut. 2. Usaha di bidang perdagangan. Usaha perdagangan dapat dibedakan menjadi pedagang besar dan pedagang kecil. Barter adalah pertukaran barang dengan barang. Pedagang besar disebut juga grosir. 3. Usaha di bidang jasa. Usaha di bidang jasa umumnya memberikan sesuatu yang diperlukan orang lain. Contohnya, dokter, guru, tukang cukur, sopir bus, polisi, montir, dan sebagainya. 4. Usaha di bidang pariwisata. Usaha di bidang pariwisata contohnya menjadi pemandu wisata, membuka penginapan seperti hotel dan losmen, usaha penyewaan transportasi, serta menjual barang-barang souvenir atau cenderamata. Anak-anak, kita akan mempelajari peta konsep sebuah teks ya. Kita akan baca
sebuah teks bacaan berikut. Udara bersih di desa dan kota. Udara bersih memang sangat menyegarkan. Tempat yang memiliki udara bersih di sekitarnya biasanya dicirikan dengan banyaknya pepohonan. Pepohonan rindang dapat ditemukan di pedesaan atau pegunungan. Di daerah tersebut, pepohonan dan sawah membentang luas sejauh mata memandang, sehingga tidak hanya udara bersih saja yang menyegarkan, tetapi juga pemandangan alam yang menyegarkan mata. Namun, daerah dengan pepohonan tersebut tidak hanya dapat kita temukan di pedesaan. Sebenarnya, di perkotaan pun kita dapat menemukan tempat seperti itu. Misalnya di hutan kota. Hutan kota merupakan fasilitas umum yang disediakan oleh pemerintah kota untuk mengurangi polusi udara. Warga yang tinggal di kota juga dapat menikmati udara bersih di tengah-tengah kepadatan aktivitas kota yang pada umumnya menghasilkan polusi atau udara kotor. Ya, dari bacaan tadi, kalian tugasnya adalah menjawab peta konsep yang ada di buku paket kalian, itu halaman 21 ya. Di situ ada pertanyaan, bagaimana kondisi tempat yang memiliki udara bersih? Nah, kamu setelah membaca tadi bisa menjawabnya ya. Bentuk penulisan informasi penting dalam teks sebuah gambar itu disebut peta konsep. Informasi yang terdapat dalam teks dipetakan berdasarkan urutan peristiwanya. Ya, kalian bisa menjawabnya ya nanti ya. Demikianlah anak-anakku pembelajaran kita kali ini, tema 2, subtema 1, pembelajaran 3 dan 4. Mudah-mudahan kalian semua paham. Jika nanti ada pertanyaan bisa komen atau bisa tanya langsung ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan kita diberikan selalu kesehatan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tugas anak-anak adalah yang pertama, kerjakan halaman 15 nomor 1 A, B, C, D, E. Menjawab pertanyaan pada halaman 14 yaitu bacaan tanam pohon pada hari proklamasi kemerdekaan. Yang kedua, kerjakan halaman 18 sampai 19 ayo berlatih. Yang ketiga, kerjakan halaman 24 sampai 25 ayo berlatih ya. Selamat mengerjakan.